Oke, selamat sore sahabat channel YouTube Share Knowledge. Oke, kali ini Share Knowledge akan berbagi tentang kisah hikmah. Ya, kisah hikmah ini tentang seorang raja yang suka berburu. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Oke, iya. Ini kisah seorang raja yang suka berburu. Iya. Kisah ini mengajarkan kita tentang makna syukur dan bagaimana kita harus berbaik sangka pada Tuhan Sang Pencipta. Oke, kisah sang raja bagaimana kisahnya? Nah, jadi begini, dulu ada raja muda yang suka sekali berburu. Nah, dia mempunyai seorang penasehat yang penasehat ini dia selalu bersyukur, selalu berbaik sangka pada Sang Pencipta. Apapun yang dialami, dia yakini itulah yang terbaik menurut Sang Pencipta begitu. Nah, suatu ketika si raja bersama penasehatnya ini berburu, kemudian mereka menangkap seekor rusa gitu. Nah, ketika mereka mendapatkan seekor rusa, rusa ini dibawa pulang, kemudian disembelih dan dipotong-potong begitu ya. Nah, sang raja itu ikut menyembelih, ikut memotong-motong. Nah, saking semangatnya sang raja, dia tidak sengaja jari dia itu teriris hingga putus begitu. Nah, sang raja merasa sedih. Dia mulai merasa dirinya sudah tidak sempurna. Kata dia, ya dia menyesal begitu ya, menangis dan sedih sekali. Dia merasa sudah tidak bahkan merasa tidak berkualitas lagi karena seharusnya dia sempurna, sekarang tidak sempurna lagi begitu. Tetapi sang penasehat itu malah memberi nasihat, kata dia, apapun yang dialami itu adalah yang terbaik, disyukuri saja begitu. Nah, sang raja muda itu marah mendengar nasihat seperti itu. Sudah tahu dia sedang mengalami musibah, malah disuruh bersyukur. Dia langsung memanggil prajurit, penjarakan penasihatku ini begitu. Akhirnya dipenjaralah si penasihat itu. Nah, ketika dipenjara, si penasihat itu lagi-lagi dia bilang, inilah yang terbaik menurut Tuhan. Dia bersyukur karena dipenjara begitu. Si raja muda tidak paham dengan itu. Dia merasa dia orang aneh gitu. Mendapat musibah kok malah bersyukur gitu. Oke, nah singkat cerita, beberapa tahun kemudian sang raja itu ingin berburu lagi gitu. Dia ingin berburu kemudian tetapi dia tidak mau mengajak penasehat sebelumnya karena penasehat sebelumnya dia sudah marah pada dia dan dia dipenjara begitu. Nah, raja mengajak penasehat baru. Penasehat baru ini diajaklah oleh dia ke hutan untuk berburu. Nah, di tengah hutan mereka keduanya bertemu dengan kelompok orang-orang kanibal. Orang-orang kanibal ini tidak tahu kalau dia raja. Oleh orang-orang kanibal ini mereka dikeroyok kemudian ditangkap. Raja ditangkap. Kemudian penasihatnya juga ditangkap. Kemudian raja ini diteliti begitu ya, dilihat mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ternyata kata si orang-orang kanibal itu, oh orang ini sudah tidak sempurna, dia tidak bisa kita makan, kita makan yang sempurna saja. Akhirnya sang raja pun dilepas dan dia lari ke singgasananya begitu. Nah, dari kejadian ini sang raja teringat pada penasehatnya yang pertama. Ternyata benar kata dia, andai saja jariku tidak putus karena kecelakaan ketika mengiris rusa, ya sekarang dia sudah mati, sudah dimakan oleh orang-orang kanibal itu. Nah, dia paham tentang itu. Datanglah dia kepada penasihat ke penjara dan meminta prajurit untuk membebaskan penasihatnya itu. Tetapi dia masih punya satu pertanyaan. Dia masih bingung. Dia tanya kepada penasihat, penasihat, tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu bersyukur ketika aku penjara? Bukankah itu tidak enak di penjara? Kata si penasihat itu.
Paduka, andai saja aku tidak engkau penjara dan engkau berburu mengajakku, tentu aku sudah mati karena dibunuh oleh orang-orang kanibal itu. Begitu kata dia. Sang raja pun mulai paham, oh ternyata benar begitu. Jadi sahabat YouTube channel, kisah ini mengajarkan pada kita masa depan itu masih milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan itu pasti memberikan kita yang terbaik. Di setiap apapun musibah pasti ada hikmah di baliknya begitu. Jadi kita positive thinking aja, masa depan kita pasti baik. Yang penting saat ini kita berikhtiar dengan sebaik-baik ikhtiar. Begitu, berikhtiar dan berdoa. Oke. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan bagikan ke yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Semoga saya doakan semoga semuanya dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, sukses di dunia akhirat. Sekian dari saya. Selamat sore.